Oke, selamat malam semuanya. Kita bakal lanjutin lagi tutorial mengenai Maven. Dimana sebenarnya kemarin itu lupa kita demoin dulu aplikasi yang bakal kita buat. Aplikasi yang bakal kita buat ini sebenarnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, kita coba jalanin dulu. Oke, di sini kita bisa akses di port 8081. Nah, ini sebenarnya aplikasi yang bakal kita buat itu seperti ini. Em, kita bakal nampilin data post, di mana data post ini sebenarnya udah kita siapin pada video sebelumnya di pembahasan bagaimana kita membuat Express API atau membuat API dengan menggunakan Express.js maksudnya. Di sini kita akan menampilkan data seluruh indeks. Terus kita juga bakal bisa edit atau mungkin bisa add dulu. Kita bisa add. Di sini kita contoh post, oke. Terus di sini kita tambahkan description post, oke, kayak gini. Kita bisa submit. Nah, hasilnya nanti kayak gini. Nih, ini yang bakal kita buat. Ada proses create, terus juga ada proses edit. Nah, di sini kita coba edit post atau edit data. Di sini edit data. Terus di sini kita tambahkan update. Nah, kayak gini. Oke, gampang banget. Terus untuk status juga kita bisa buat trigger baru. Di sini kita gunakan tombol publish. Oke. Dan statusnya bakal berubah. Oke, hasilnya kita bisa lihat di dalam post. Nih, di sini statusnya dipublish. Dan kalau misalnya kita mau ubah publish ini jadi unpublish lagi, kita bisa coba cek lagi. Unpublish. Nah, statusnya dari false. Berhasil diupdate dan pada saat kita lihat di dalam datanya, nah, dia bakal berubah jadi unpublish. Oke. Jadi ini yang bakal kita buat sebenarnya. Jadi ya, teman-teman bisa copy link projectnya di dalam deskripsi video live ini di dalam YouTube. Kalau misalkan teman-teman lihatnya di Facebook, teman-teman bisa akses di URL GitHub-nya di sini. Oke, teman-teman bisa akses di view client live, di mana sebelumnya kita udah progresnya udah bikin komponen, udah bikin routernya. Ya, kita tinggal apa ya? Coba bikin tampilan dari masing-masing si komponennya aja sih kayak gitu. Oke, dan untuk project backend-nya, kalau misalkan teman-teman belum nyiapin, bisa akses juga di sini URL-nya. Oke, untuk cara installnya gampang banget, teman-teman tinggal clone terus install dependensinya pakai npm, dan untuk menjalankan servernya pakai node server.js. Oke, kita bisa coba buka folder projectnya. Di sini kita bakal lanjutin di project yang udah kita buat, dimana sebelumnya kita udah buat suatu komponen di dalam post, ada add, index show. Terus kita juga sudah mengimplementasikan service belum, kita baru membuat rootnya aja. Belum juga. Oke, berarti kita baru mengimplementasikan router ini. Kita baru mengimplementasikan router JS-nya aja atau view routernya aja. Jadi sebelumnya kita udah mendefinisikan ya, untuk path kita bakal arahin ke
komponen mana untuk add, path add. Kita bakal buka komponen add di dalam sini di komponen post add. Kemudian di dalam post ID, nah di sini kita pakai show untuk melihat post detailnya. Terus file router.js ini kita coba implementasikan di dalam file main.js. Oke, teman-teman bisa melihat di sini kita import dengan aliasesnya yaitu router. Kemudian kita ambil dari file router.js. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, dan kita coba implementasikan di instance object milik view dengan memanggil aliasnya router. Nah, terus di dalam file app.view, nah di sini kita baru mengimplementasikan tag dari router view-nya. Router view ini itu milik dari view router. Oke, yang dimana kita bakal berpindah-pindah komponen sesuai dengan path yang kita deklarasikan di dalam address bar. Karena di sini kita pakai mode history, jadi mungkin gampangannya kita nggak buat model seperti apa ya, SPA gitu. Kita pakai ini. Oke. Sekarang kita tinggal coba untuk mungkin kita awali dengan mengambil nilai dari post yang udah ada di dalam database. Kita mau coba akses localhost phpMyAdmin-nya dulu biar teman-teman tahu fieldnya ada apa aja dan kita ambil dari tabel apa. Nah, di sini kita bakal pakai tabel post. Di dalam post ini ada field yaitu ID, title, description, terus publish. Oke. Strukturnya kayak gini. Dimana di sini juga ada timestampnya, juga ada create add sama update add. Dan proses pembuatan fieldnya sendiri kita udah bahas di pembahasan pada saat kita membuat API di video bagaimana membuat API menggunakan Express.js. Oke. Jadi yang perlu teman-teman simak di sini kita bakal pakai variable title nantinya, description, terus ada publish. Pada saat kita akan memanggil datanya di dalam Vue.js. Gitu. Oke. Jadi kita bisa lanjutkan codingannya untuk meretrieve atau melihat data yang ada di dalam post di sini atau di dalam tabel post maksudnya. Oke, yang pertama kita akan buka file index.view yang ada di dalam komponen. Di sini kita masih memiliki template yang masih kosong banget. Oke. Dan sebentar. Oke. Di sini kita coba bikin template terlebih dahulu karena yang akan kita munculkan di dalam komponen itu sebenarnya melalui template ini. Di sini kita akan buat div, dan di dalam div sini kita akan coba buat div lagi dengan class row. Kemudian di sini kita buat div lagi dengan kelasnya yaitu kolom medium 6. Dan di sini kita akan coba bikin group input group. Terus kita berikan margin bottom 3. Oke, kayak gini. Dan di dalam sini kita akan coba buatkan input dengan form control. Oke, dengan tipe text. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba buatkan div input group append karena kita akan gabungkan field dengan suatu tombol karena kita akan gunakan untuk button search. Di sini kita akan coba tambahkan btn outline secondary, di mana kelas-kelas ini sebenarnya merupakan kelas milik Bootstrap. Jadi di sini kita akan menggunakan Bootstrap. Untuk value dari buttonnya sendiri kita akan tambahkan search seperti ini.
Oke, selanjutnya setelah input group ini, atau mungkin kita akan buat row baru di sini, maksudnya div dengan kelas row lagi, dan di sini kita akan buatkan kolom medium 8. Di sini kita akan coba untuk tampilkan data dari post listnya. Post list kayak gini. Oke. Di sini kita akan coba buatkan dengan card dan margin bottom 3. Dan di sini kita akan buatkan card body-nya terlebih dahulu, card body, and then di sini kita akan coba buatkan card title-nya. Mungkin di sini kita akan isikan sample post title. Terus ada paragraf dengan kelasnya yaitu card text. Di sini kita akan tambahkan dengan description. Nanti kita akan munculkan description-nya. Kemudian di sini kita akan tambahkan suatu link dengan kelasnya yaitu card link. Oke, kita biarkan isi hyperlink-nya dengan pagar. Kemudian linknya kita akan berikan value edit. Oke, seperti ini aja dulu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba buat suatu button sendiri dengan kelasnya yaitu button small, kemudian button danger untuk memberikan warna merah, dan kita kasih margin semua isinya yaitu dengan angka 3 atau dengan nilai 3, satuannya itu milik dari Bootstrap-nya itu sendiri, dan di sini digunakan untuk menghapus semua data dari post yang ada. Seperti itu. Oke. Untuk template-nya seperti ini aja. Jadi kita buat div utama, kemudian di dalam div utama ini kita akan buat dua div row. Oke, seperti ini, dan row pertama digunakan untuk input search. Oke, kayak gini, dan di row kedua di sini kita akan gunakan untuk menampilkan card list atau menunjukkan post listnya di sini beserta tombol untuk meremove semua data postnya. Gitu. Nah, tinggal sisanya kita akan coba berikan script untuk kita jalankan fungsinya. Script kayak gini, export default. Kita akan berikan name dari komponen ini dengan nama post list, maybe post list. Oke, seperti ini, dan kita masih belum memiliki data, jadi kita akan coba tampilkan dulu di dalam browser. Kita akan buka terminal dan kita coba jalankan yarn serve, atau jika teman-teman menggunakan node, tinggal node serve aja seperti ini. Oke, yarn serve. Oke, di sini muncul localhost dengan portnya yaitu 8081. Mungkin kita bisa coba buka. Nah, kayak gini bentuknya. Oke. Di sini teman-teman udah bisa lihat hasilnya seperti ini, dan seharusnya di sini ada di tampilan tengah. Mungkin kita akan modifikasi beberapa kelasnya. Kita akan lihat yang perlu kita ubah sebenarnya ada di harusnya di sini kita tambahkan justify content center di masing-masing row-nya. Jadi kita akan tambahkan justify content center kayak gini, dan kita akan tambahkan kelasnya juga di row milik untuk menampilkan data postnya kayak gini. Pada saat kita save sebenarnya dia menjalankan proses compiling lagi secara otomatis, jadi nggak perlu kita jalankan lagi yarn serve-nya atau node serve-nya, tinggal kita bisa langsung buka di dalam browser. Nah, hasilnya kayak gini, berada di posisi tengah, dan itu tampilannya lebih bagus. Oke,
Dan kenapa sih pada saat kita mengakses root path-nya, kita sudah langsung membuka komponen milik index? Sekali lagi, teman-teman bisa lihat kita sudah mendeklarasikannya di dalam file router.js pada saat kita mengambil path utama dari project kita, maka akan mengarahkan ke dalam komponen milik index. Dan pada saat kita mengakses dengan URL post seperti ini, kita coba ya, /post kayak gini. Nah, maka akan kembali juga ke dalam komponen index karena kita sudah menambahkan alias selain path utamanya yaitu slash atau root seperti ini, kita tambahkan aliasnya dengan /post kayak gini. Oke. Dan di sini juga sebenarnya teman-teman bisa tambahin kalau misalkan mau pakai alias gitu. Tapi untuk add sama post sama detailnya sendiri kita nggak perlu nambahin itu. Jadi teman-teman bisa ya tinggal modifikasi aja. Oke. Di sini kita baru saja berhasil membuat komponen indeksnya dan kita masih belum bikin fungsi untuk menjalankan atau request API untuk mendapatkan data postnya. Oke. Yang pertama sih mungkin kita akan coba buatkan controllernya terlebih dahulu atau kayak service-nya terlebih dahulu. Di sini di dalam project view, di dalam source ada folder service, ada folder services, dan kita akan buka di dalam file post service.js. Nah, di sini kita akan coba menggunakan HTTP client, di mana HTTP client ini sebenarnya kumpulan request menggunakan Axios. Jadi kita perlu ubah dulu isi file dari http.js, di mana file ini akan kita gunakan di dalam post service untuk merequest semua API endpoint yang dimiliki oleh backend. Oke, jadi di sini kita akan coba di dalam file http.js kita akan tambahkan import Axios karena kita akan menggunakan Axios, dan kita udah nginstal belum ya Axiosnya? Oh, Axiosnya ternyata belum diinstal. Di sini teman-teman bisa melihat di dependensinya, di sini kita belum memiliki Axios. Jadi kita perlu install terlebih dahulu Axiosnya. Untuk menginstal Axios, kita menggunakan command line lagi. Di sini kita terminate dulu prosesnya dengan Ctrl C pada saat teman-teman menjalankan yarn serve-nya atau node serve-nya. Di sini kita akan coba gunakan yarn add Axios kayak gini. Dan pastikan untuk menginstal package-nya teman-teman terhubung juga ke dalam internet, dan proses lamanya instalasi tergantung dengan kecepatan internet teman-teman atau sama proses komputer yang teman-teman miliki, karena kadang untuk menginstal node modules ini membutuhkan waktu yang lama. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan npm sebagai package manajernya selain yarn, itu teman-teman ketikin aja perintahnya pakai npm install kemudian Axios kayak gini. Oke, udah mulai selesai. Nah, kita selesai menggunakan menginstal Axiosnya maksudnya. Oke, tinggal kita coba lihat di dalam file package.json. Biasanya di sini kita akan menambahkan dependensi baru yaitu Axios. Di sini kita menggunakan versi 0.19 dan kita akan coba untuk mengimport Axios ini ke dalam file http.js-nya. Oke, kita kembali lagi di dalam file Axios, file http.js. Kita panggil Axios-nya from Axios. Oke, kayak gini. Kemudian di sini kita akan export default dari file http.js ini dengan melakukan proses request Axios create. Oke. Jadi di sini kita mendefinisikan base URL-nya, kemudian headers
dari data yang akan kita kirimkan seperti content type-nya yaitu application JSON atau accept data dengan basisnya JSON dan lainnya. Jadi teman-teman bisa tentukan headers atau parameter lainnya menggunakan Axios Grid di sini. Tapi di sini kita akan menggunakan properti sederhana saja yaitu base URL, dan base URL ini akan mengarahkan ke URL web service-nya atau API endpoint-nya. Karena di sini kita sudah tentukan di dalam localhost dengan portnya yaitu 8080 dan /API, maka kita akan tentukan di sini. Karena setelah API ini sebenarnya kita sudah mendefinisikan beberapa API endpoint di dalam video tutorial membuat REST API menggunakan Express, yaitu seperti untuk /post mendapatkan semua data postnya. Kemudian jika kita tambahkan ID seperti ini, maka kita akan mencoba melihat detail dari post tersebut. Yang jelas base URL-nya yaitu sampai dengan API. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan tambahkan headers, di mana headers ini kita akan berikan data yaitu content type. Content type yang akan kita gunakan adalah application berbasis JSON. Seperti ini. Oke. Kita sudah mendeklarasikan Axios-nya. Tinggal di dalam post service.js kita akan implementasikan Axios tersebut untuk merequest seluruh data post yang ada di dalam API kita. Kita buka di dalam file post service.js. Di sini kita akan import file HTTP tadi dengan aliasnya yaitu HTTP from jadi kita perlu keluar dulu satu folder, oke, karena dia berada di dalam folder service, sedangkan file HTTP-nya berada di dalam source, tidak masuk lagi ke dalam suatu folder. Jadi kita perlu keluar dulu satu folder dan kita akan pilih file HTTP-nya seperti ini. Kemudian di sini kita akan coba deklarasikan kelas atau mendefinisikan kelas dengan nama post service. Oke, seperti ini. Kita akan buat kelas post service-nya. Dan mungkin kita akan gunakan untuk mendapatkan seluruh data postnya terlebih dahulu. Di sini kita akan gunakan dengan metode getAll. Oke. Dan return-nya adalah kita memanggil HTTP. HTTP ini merupakan variable yang kita gunakan untuk mengimport file HTTP.js atau request menggunakan Axios-nya. Kita akan gunakan HTTP, kemudian kita akan gabungkan dengan metode get, di mana metode get ini merupakan metode yang dimiliki oleh Axios. Oke. Dan API endpoint yang akan kita gunakan yaitu post seperti ini. API endpoint-nya sendiri ya yang sudah kita definisikan di dalam backend kita atau di dalam web service kita. Nah, yang nantinya sebenarnya di sini kita bakal buat beberapa fungsi seperti untuk create, kemudian untuk update dan delete sampai dengan delete all kayak gitu. Tapi kita akan coba satu persatu saja dulu supaya pembahasannya bisa lebih rapi. Oke, dan cara menggunakan kelas ini kita akan export atau kita akan izinkan file JS lain untuk menggunakan service ini. Jadi kita perlu tambahkan export default dan kita akan buatkan instance object dari si post service yang sudah kita deklarasikan di atas. Gini, untuk membuat mungkin kita bisa asumsikan sebagai controller di dalam project kita. Gitu. Di dalam controller ini atau di dalam service ini kita cuma mendeklarasikan dulu untuk mengakses seluruh data yang dimiliki oleh API endpoint, dan kita akan coba implementasikan metode ini ke dalam file index.view kita atau di dalam komponen kita. Caranya di sini kita akan coba import terlebih dahulu di dalam script. Kita akan coba import
file dari post service ini kita akan masukkan ke dalam aliasnya, yaitu post service from. Kita akan keluar dua folder dulu berarti, karena kita berada di dalam post, kemudian keluar ke dalam komponen, kemudian keluar lagi agar sejajar dengan folder source-nya, kemudian kita masuk ke dalam folder services. Nah, dan baru kita pilih file post service-nya kayak gini. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan function data terlebih dahulu untuk menampung data dari postnya. Di sini kita akan tambahkan return, dan return ini memiliki beberapa properti data. Oke, di sini kita tambahkan koma dulu agar tidak error. Oke, di sini kita tambahkan properti post. Properti post ini merupakan tipe data array yang akan menampung respon yang kita lakukan dari method getAll ini. Jadi kita akan tampung di dalam post, dan post ini nantinya akan kita gunakan untuk perulangan pada komponen di sini. Itu. Jadi di sini kita tambahkan post. Kemudian untuk mendapatkan data dari postnya, di sini kita akan mendeklarasikan methodnya. Methods kayak gini. Mungkin kita akan gunakan dengan method apa ya? Retrieve post. Oke, kita akan deklarasikan methodnya di sini dengan nama retrieve post. Kemudian di sini kita akan panggil post service. Oke. Dimana kita lanjutkan dengan method getAll, dan method getAll ini merupakan metode yang sudah kita deklarasikan di dalam service-nya. Ini getAll. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan handle promise-nya. Kalau misalkan berhasil, kita akan ubah. Di sini kita akan masukkan ke dalam properti data post. Oke, dengan mengarahkan dengan this. Jadi untuk memanggil atau melakukan menggunakan instance di dalam view untuk memanggil method atau memanggil data, kita akan gunakan this. Kemudian dilanjutkan dengan nama properti data atau nama method atau nama props mungkin, atau nama komponen. Kemudian di sini karena kita akan menyimpan nilai resultnya ke dalam post, jadi seperti ini. Jadi result atau hasil dari requestnya akan kita masukkan ke dalam variable post, ke dalam properti data post maksudnya. Oke. Dan kalau tidak berhasil, di sini kita akan buatkan console lognya untuk menampilkan error yang kita dapatkan pada method catch di sini. Oke, seperti ini. Atau mungkin untuk lebih jelas, di sini kita akan coba tambahkan console log juga untuk menampilkan result dari data yang kita peroleh. Seperti ini. Oke. Jadi di sini kita baru saja membuat method dengan nama retrieve post, dan retrieve post ini akan kita panggil pada saat komponennya kita berhasil mount. Oke, jadi di dalam Vue.js ini teman-teman perlu mempelajari juga tentang life cycle-nya. Jadi kapan akan kita panggil suatu method, atau kapan kita akan panggil suatu properti data. Teman-teman bisa baca tentang menggunakan life cycle-nya. Dan di sini kita akan gunakan life cycle mount, yang artinya pada saat template ini dimuat di dalam file index HTML-nya, gampangannya di sini. Kalau misalnya komponennya berhasil kita muat di dalam div app ini, maka secara otomatis kita akan mencoba untuk memanggil method dari retrieve post-nya. Begitu maksudnya. Dan di sini kita akan panggil method baru yaitu mount. Oke, di sini, dan untuk memanggil method dari retrieve post-nya.
seperti ini. Oke, jadi mount ini merupakan method yang bekerja pada saat komponen ini dimuat, dan jika berhasil dimuat maka mount ini akan menjalankan suatu fungsi atau data apapun yang ada di dalamnya. Seperti halnya di sini kita memanggil retrieve post, maka pada saat komponen ini dimuat secara otomatis akan memanggil metode ini. Oke, mungkin kita bisa save aja dulu sebelum kita lihat atau kita tampilkan di dalam post listnya. Jadi kita bisa lihat di dalam console lognya dulu, kita bisa save dan kita coba lihat di dalam browser. Kita udah nyalain belum? Oh ya, yarn serve dulu atau npm node serve dulu untuk menjalankan projectnya. Oke, kita tunggu proses compile-nya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Kita coba request lagi. Nah, sebenarnya sudah kita kasih di dalam whitelist sih, karena port 8081 berhasil mengaksesnya. Oke, jadi tidak ada masalah di dalam file server JS-nya. Nah, pada saat kita lihat di sini teman-teman bisa melihat terdapat objek atau array dengan isi objek, yaitu data dari postnya. Oke, terdapat ID 21, description, kemudian status publish-nya, title. Dimana data ini sebenarnya udah kita ambil dari database dan sudah dihandle oleh si backend ini dari project sebelumnya. Oke, udah dihandle di dalam dari sini. Yang artinya kita berhasil mendapatkan datanya. Dan mungkin kita coba untuk bukan memanggil result datanya ya, tapi memanggil data postnya. Apakah berhasil kita simpan data dari result tersebut? Oke, seperti ini kita bisa save. Maka akan secara otomatis melakukan compile lagi. Oke, di sini udah berhasil dan kita lihat lagi. Nah, di sini kita melakukan atau berhasil mendapatkan data yang berasal dari data postnya. Oke, dari data post. Kalau di sini kita melakukan console log berasal dari result. Oke, result datanya dari sini kita ambil dari property data. Atau kalau misalkan teman-teman menggunakan browser Chrome dengan menginstal extension Vue DevTools di inspect element sebenarnya lebih bagus sih. Di sini ada Vue, kemudian kita bisa lihat di dalam app. Oke, di sini ada data. Nah, jadi sebenarnya teman-teman untuk apa ya, melihat informasi dari si view-nya lebih mudah di sini sih. Nah, seperti kayak URL history-nya. Tuh, untuk routingnya teman-teman bisa lihat. Kita membuat routing dari slash atau aliasnya yaitu post, atau untuk add atau untuk detail. Dan kita juga bisa lihat event apa aja yang kita jalankan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan datanya dan kita sudah simpan di dalam property data post di sini. Oke. Tinggal kita akan coba untuk melakukan perulangan ke dalam di sini komponen post listnya. Untuk komponen post listnya sendiri kita akan coba ubah. Di sini kita akan lakukan perulangan di dalam div. Di sini kita akan gunakan vvor. Oke. Dimana di sini kita akan mendapatkan masing-masing data indeksnya, data postnya beserta data indeks.
dari data post yang ada di dalam method data. Dan kita juga perlu tentukan key-nya, oke, dimana key ini bisa kita ambil dari index atau bisa kita ambil dari post ID-nya. Gini. Tapi kita akan gunakan index karena di sini kita sudah mendeklarasikan untuk menggunakan index. Seperti itu. Tinggal kita akan coba ubah masing-masing data seperti post title ini menjadi, kita panggil variable postnya di sini. Oke, variable post dan field title. Oke, jadi teman-teman ini juga perlu ingat field yang kita miliki adalah terdapat kolom title, kemudian sebenarnya di sini harusnya card subtitle untuk mungkin kita tampilkan untuk status publishnya di sini. Jadi kita akan tambahkan kelasnya juga menggunakan margin bottom 2 dengan model text mute kayak gini. Dan di sini kita akan coba buatkan kondisi dari field publish apakah bernilai 1 atau 0. Jika bernilai 1 maka kita akan tampilkan string publish, dan jika tidak kita akan tampilkan unpublish seperti ini. Oke. Jadi jika nilai dari publishnya itu 1 maka akan muncul string publish, dan jika 0 atau false maka kita akan tampilkan unpublish. Harusnya di sini pakai heading 6 juga. Kayak gini. Nah, di bawahnya baru di sini kita buatkan paragraf dengan kelasnya itu card text, dan kita akan munculkan untuk data post description-nya seperti ini. Oke, untuk link edit kita biarkan terlebih dahulu karena kita belum membuat fungsi untuk melakukan request data dari postnya. Kita mungkin bisa coba save dulu untuk melihat hasilnya. Oke, kita bisa save dan kita buka di dalam browser. Oke, nah teman-teman di sini bisa melihat kita sudah berhasil menampilkan data dari hasil request yang kita lakukan. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, jika teman-teman perhatikan juga pada saat kita refresh, data sebelumnya tidak langsung tampil gitu, karena untuk proses memanggil datanya sendiri pada saat komponennya itu sudah siap. Nah, setelah siap baru dia melakukan request dari retrieve postnya. Oke, mungkin bisa teman-teman lihat dari sini. Kita coba oke. Nah, datanya ada di dalam sini kalau misalkan bisa teman-teman lihat di dalam post list karena kita menggunakan komponen ini. Nah, di sini terdapat data post dengan datanya itu ada 4. Oke. Dan data ini kita hasilkan dari request dengan menggunakan method retrieve post. Oke. Di sini juga sebenarnya kita bisa ubah sih datanya secara langsung untuk kebutuhan tes saja. Semisal di sini kita tambahkan string dengan data post 1 kayak gini. Nah, maka akan langsung muncul. Jadi di sini sebenarnya kita bisa untuk proses debugging aja sih gitu, untuk tes kayak gitu. Oke. Kita udah berhasil melakukan retrieve data dengan menggunakan Axios juga dengan
membuat metode retrieve post. Di sini kita manggil post service-nya, dan get all ini merupakan metode yang kita sudah deklarasikan di dalam post service tersebut. Jika berhasil, kita akan simpan data dari result datanya ke dalam this post yang sudah kita tampung. Dan kalau gagal, kita akan munculkan errornya. Nah, post service ini dari mana? Di sini kita bisa lihat berada di dalam directory service, dan kita akan menggunakan file post service-nya. Di sini kita baru saja mendeklarasikan metode get all untuk melakukan request ke dalam API endpoint pada API endpoint post. Dan untuk requestnya dari mana sih? Di sini kita menggunakan HTTP, di mana HTTP-nya sendiri merupakan kelas yang kita import dari file HTTP.js ini, dan isinya sebenarnya kita menggunakan Axios. Gitu. Di sini kita deklarasikan base URL-nya. Kalau misalkan teman-teman punya API yang bakal dipakai, tinggal gunain aja base URL-nya. Di sini kita deklarasikan, nanti tinggal di masing-masing method kita akan tentukan API endpoint-nya seperti itu. Dan untuk menampilkan data tadi, kita akan menggunakan index.view komponennya. Oke. Kalau misalkan teman-teman masih ketinggalan kapan kita membuat database-nya, sekali lagi sebenarnya teman-teman bisa akses playlist di channel kita di ID Stack. Oke, saya tunjukkan dulu. Di sini teman-teman bisa akses playlist di sini REST API Express MySQL. Di sini teman-teman ikuti aja. Untuk folder project, file projectnya juga bisa diakses di sini. Dan untuk video sebelumnya, sebelum live hari ini, kita juga udah upload sebenarnya di dalam playlist, di dalam playlist ini. Oh ya, di dalam Maven Stack di sini. Jadi bagi yang merasa belum mengikuti awalnya, bisa mengikuti di sini. Oke. Mungkin segini aja dulu progresnya. Kita baru menampilkan data post, atau kita melakukan retrieve semua data post melalui Vue.js. Dan gak bosan-bosan juga buat teman-teman support channel kita. Teman-teman bisa subscribe, like videonya, share juga kalau misalkan video ini menurut teman-teman bermanfaat. Dan buat yang mau tanya jawab atau misalkan ada kendala selama mengikuti tutorial, bisa gabung juga di grup kita di dalam Telegram. Teman-teman bisa akses di @idstack. Oke, teman-teman bisa gabung aja di sini. Dan kalau teman-teman belum follow sosmed kita, follow dong di Instagram idstack. Nanti setiap ada informasi, ada live atau ada tutorial baru, atau mungkin teman-teman pengen beli merchantnya kayak kaos gitu, bisa ikutan di sini. Teman-teman bisa follow. Atau kalau misalkan teman-teman main juga di Facebook, kita juga ada fanpage-nya. Dan source code-nya buat hasil dari live ini nanti akan dipublish pada saat hasil dari recordnya. Kita coba cut biar nggak terlalu panjang juga kan ya. Kalau nggak ada, sekali lagi nanti kita juga bakal ada tayangan ulang. Teman-teman bisa akses lagi nanti DB backend. Oh, DB backend sebenarnya teman-teman nggak perlu file SQL-nya sih, karena pada saat menjalankan node serve. Oke, kita bisa balik lagi. Gini. Buat teman-teman yang make backend-nya, sebenarnya pada saat teman-teman menjalankan npm atau node server dan sudah melakukan konfigurasi database-nya, misalkan teman-teman udah buat nih database-nya namanya node MySQL.
Nah, nanti secara otomatis dia bakal generate fieldnya sesuai dengan post model yang teman-teman buat. Kayak gini. Jadi nggak perlu apa ya, file DB-nya kita upload nggak perlu. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja di video sebelumnya. Jadi yang perlu teman-teman persiapin setelah clone project dari backendnya itu tinggal definisiin aja nama database-nya di sini di config dbconfig.js, kredensial apapun itu, kemudian jenis database-nya di sini pakai MySQL, teman-teman tinggal ubah aja. Oke. Nanti pada saat teman-teman jalankan projectnya dengan menggunakan node server kayak gini, dia bakal otomatis generate tabelnya gitu. Sekali lagi di sini kita sudah berhasil membuat atau menampilkan data semua postnya, dan kira-kira kapan lagi buat live? Besok itu kan libur ya, udah mulai tanggal merah juga. Maksudnya tanggal merah dilanjutkan ke long weekend. Barangkali teman-teman mau dilanjutin juga, nanti bisa kita live lagi. Malming juga boleh. Malming juga boleh. Nanti bisa dilanjutin. Oke. Tinggal kita diskusin aja. Dan ada yang ngajak Dota. Oke, sampai jumpa di Biko. Sampai jumpa di live selanjutnya. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau misalnya kita upload video lagi.